Oke, selamat bertemu kembali di part yang ketiga berkaitan dengan analisa regresi dan multiple regresi. Pada kesempatan kali ini saya juga membahas uh, tidak terlalu dalam tentang regresi dan multiple regresi. Jika memang ada kekeliruan dalam penjelasan saya, nanti akan saya revisi kembali di kelas offline ya. Ini sebagai bahan dasarnya aja. Jikalau ada pertanyaan-pertanyaan juga, silakan juga tanyakan di kelas gitu ya. Jadi tidak menunggu terlalu lama untuk bertanya jika mengalami kesulitan dalam analisa statistik ini. Oke, saya hanya membahas secara mendasar, tidak mendalam gitu ya. Dan sering digunakan oleh para mahasiswa yang melakukan skripsi dan dia menggunakan analisa uji regresi. Oke, saya share screen berkaitan data yang kita akan uji. Ini datanya ya. Ini mau apa? Kita ada dua variabel. Variabel yang pertama itu adalah variabel motivasi. Variabel pertama itu adalah variabel motivasi. Ya, ini motivasi dan prestasi gitu ya. Nah, perbedaan yang tadi pola regresi itu adalah dia jelas antara IV dan DV-nya. IV itu akan berefek terhadap DV gitu ya. IV itu akan berefek terhadap DV-nya gitu. Nah, IV terhadap DV itu kalau diregresi, dia akan memberikan efek gitu ya. Efek atau pengaruh gitu ya. Pengaruh juga ada dua, ada pengaruh ada positif, ada negatif gitu ya. Kalau pengaruh motivasinya ketika dia motivasi berefek terhadap prestasi, ketika motivasinya tinggi, ya sama juga dia akan tinggi juga. Berarti dia efeknya positif. Tapi kalau seandainya motivasinya tinggi tetapi dia malah turun prestasinya, efeknya itu adalah negatif ya. Itu ya. Kedua, selain bisa melihat efek positif atau negatif, di regresi juga bisa melihat berapa besar kontribusi IV terhadap DV, kontribusi IV terhadap DV, berapa persen gitu ya, berapa persen. Nah, kita akan berkenalan dengan yang namanya R dan R square dan ANOVA ya. ANOVA, begitu beta unstandardized juga kita akan bahas tentang itu. Gitu ya. Berarti kita bisa mulai secara aja ada perbedaannya. Kalau regresi itu dia itu IV/DV yang jelas, kalau kolerasi tidak jelas. Kalau kolerasi juga ada negatif, ada positif. Di regresi juga ada efek negatif dan ada efek positif ya. Boleh mengatakan efek, boleh mengatakan pengaruh gitu ya. Silakan. Nah, kedua di itu, di apa namanya? Di apa? Berapa besar kontribusinya? Berapa besar di regresi juga memberikan informasi kepada kita berapa besar kontribusi IV terhadap DV-nya, gitu ya. Oke, di sini kita draw dulu. Kita lihat, kalau dilihat dari konsep dari motivasi dan berprestasi itu, motivasi dan prestasi itu, kira-kira dia itu memiliki efek positif signifikan ya. Efek positif ya. Jadi sama-sama tinggi ya. Semakin tinggi motivasi, semakin tinggi prestasinya gitu ya. Kalau ini nanti kita bahas di multiple regresi. Ya, kenapa multiple regresi? Karena ada dua IV. IV motivasi dan regulasi dan prestasi menjadi DV-nya. Nanti kita bahas, ya, bukan di kali ini. Setelah kita membahas tentang regresi. Nah, udah dapat seperti ini. Jadi kalau kamu lihat gitu ya, ini kayaknya efeknya positif, yaitu kita harus menganalisis gitu ya, menganalisis secara lebih lanjut lagi. Kita tahu positif sudah gimana karena kita baca teori ya, kita baca teoritik gitu ya, makin orang termotivasi maka prestasi belajarnya akan semakin tinggi juga gitu ya. Semakin orang nggak termotivasi ya, biasanya prestasi belajarnya juga akan semakin rendah gitu ya. Oke, ya, kita coba copy paste yang ada di sini, ya, di copy paste. Ini di copy paste. Kita pindah ke Excel. Kita pindah ke SPSS. Selanjutnya kita lihat di SPSS seperti ini. Ya, kita udah copy paste di sini ya.
copy paste yang tadi kita namakan identifikasi variabelnya. Yang pertama motivasi, yang kedua variabel yang kedua itu adalah prestasi. Yang kita perlu lihat di sini adalah measure-nya itu sama-sama skill. Oke, nah kita mulai analisis. Nah, saya pindahkan dulu. Ya, oke, di sini kita analisis. Begitu kita ada regression, kita milih regression, kita milih ini linear ya, linear, kita milih linear regression. Begitu, nah ini jelas nih kalau di regresi itu jelas dia mana IV-nya, mana IV-nya, ya. Nah, IV-nya apa? IV-nya itu adalah motivasi. Kita taruh di independent variable, prestasinya kita taruh di independent variable. Untuk regresi yang sederhana seperti ini, kita klik OK aja untuk lihat hasil dari output analisa sequencing-nya. Oke, kayaknya sih kelihatan ya. Oke, kalau di sini share screen dulu, itu outputnya kita kasih lihat. Oke, biasanya nggak kelihatan. Oke, selanjutnya sini perhatikan. Ya, oke, perhatikan di sini. Oke, ini ada di sini. Di sini terlihat bahwa ada dua variabel, independent variabelnya prestasi ya, motivasi menjadi independent variabelnya. Di sini, di sini ada R, di sini ada R. R di sini adalah R di sini adalah koefisien korelasinya. Biasanya dia pakai Pearson nih. Kalau dua variabel dia pakai Pearson. Sebagai Pearson ya, dia pakai Pearson, dia pakai dua variabel. Pearson pakai dua variabel. Nah, ini koefisien Pearson. Nah, ini R square nih. R square-nya itu adalah kuadrat dari R-nya itu. Nilainya 0,953. Nah, ini kita bisa mengatakan bahwa kontribusi motivasi terhadap prestasi itu sebesar, nah ini tinggal dikalikan 100%. Kalau dikalikan 100%, 0,935 itu sebesar 935%. Ya. Jadi kontribusi motivasi terhadap prestasi itu sebesar 93,5%. Dan di sini kan kita mau 100% ya. Berarti ada sekitar berapa? 6,5%-nya itu tidak diketahui peneliti. Kontribusi variabel lain yang tidak diketahui oleh peneliti, gitu ya. Jadi biar sampai 100%, kita coba menginterpretasikan bahwa 93,5% itu adalah kontribusi motivasi terhadap prestasi. Apakah ada variabel yang lain yang memberikan kontribusi terhadap prestasi? Ada 6,5%. 6,5% ini kalau ditambahkan jadi 100 kan ya? Ya, jadi 100% ya. 6,5% ini bagaimana? Oke, jadi 6,5% itu dari variabel lain yang mempengaruhi prestasi tersebut, gitu ya, yang tidak diketahui oleh peneliti. Oke, kita berlanjut ke ANOVA-nya. Di sini ada koefisien ANOVA sebesar 5,57,734 dengan probability value-nya sebesar
0,000. Nah, ini kita alfa ini bisa untuk analisa regresi bisa membuktikan mana alternatif diterima dan mana H0 yang ditolak, gitu ya. Alternatif diterima atau H0 yang ditolak, gitu ya. Nah, di sini kalau dilihat dari probability value-nya, apakah dia signifikan atau tidak signifikan? Ya, dia signifikan. Signifikan di taraf berapa? Signifikan di taraf 0,01 gitu ya. Jadi P kecil lebih kecil, begini ya. Itu kan ya. Oke. P kecil, P probability lebih kecil daripada 0,01 gitu ya. Jadi H alternatif yang diterima berarti ada pengaruh atau ada efek signifikan antara motivasi terhadap prestasi, gitu ya. Nah, apa namanya? Kalau itunya, kalau apakah efeknya positif atau negatif? Nah, di sini kita bisa lihat apakah dia efeknya positif atau negatif. Kita bisa lihat di sini. Ya, kita bisa lihat di sini. Ini ada dua koefisien, ada koefisien beta, ada beta standardized, ada beta unstandardized. Beta unstandardized itu dipisahkan antara koefisien beta dengan standar errornya gitu ya. Standar errornya. Jadi kalau dibuat tabelnya mungkin seperti ini. Kalau mau diringkas ya, ada B, ada standar error, ada probability variable signifikannya. Betanya berapa? 1,314. Standar errornya 0,173. Probability-nya 0,02. Berarti kalau dilihat dari beta unstandardized, kenapa sih pakai beta unstandardized? Karena standar errornya dipisah sama dia gitu ya. Jadi peneliti banyak yang menggunakan beta standardized untuk melihat efek positif atau efek negatif dari sebuah variabel berefek terhadap variabel yang lain gitu ya. Di sini ternyata positif ya, positif ya, positif dia itu signifikan. Berarti kita bisa mengatakan ada efek positif, ada pengaruh atau ada efek positif signifikan variabel motivasi terhadap prestasi gitu ya. Jadi kalau dilihat dari pembahasannya dari 3 tabel ini, kita bisa memberikan alternatif-alternatif jawaban atau deskripsi yang lebih konkret lagi berkaitan dengan analisa yang kita gunakan yang tadi. Gitu. Oke, nah bagaimana membuat deskripsinya ya? Ini ada sedikit panjang ya buat deskripsinya ya, karena kita harus mengambil dari berbagai macam kontribusi dari setiap tabel, dari setiap tabelnya. Saya stop screen dulu. Coba saya sedikit lihat. Sebentar, saya coba cari dulu. Oke, ya, sini. Oke, kita share screen ya, kita buat seperti awal yang kayak tadi gitu ya, kosong gitu ya. Yang tadi kita menggunakan kata-kata. Oke, jadi boleh dong kata-kata pengaruh ya. Pengaruh motivasi terhadap prestasi. 2, rumusan masalah bisa kita mengatakan apakah ada pengaruh, tapi bisa di sini ya. Ada males nulis nih kayaknya. Saya kalau mau agak lama. Oke. Saya ada bentuk motivasi terhadap prestasi. Filmnya ya,
tujuannya untuk mengetahui tentang pengaruh motivasi terhadap remisi. Oke, sini biasanya sih mahasiswa itu tidak menggunakan pengaruh positif atau negatif ya. Ya, tapi ini yang jadi masalah kalau seandainya yang diharapkan itu positif, tapi yang hasilnya itu negatif, jadi masalah gitu ya. Oke, kita coba buat hipotesis alternatifnya itu. Ya, ada pengaruh motivasi terhadap prestasi, ada pengaruh signifikan kita lakukan. Signifikan berharu ya. Ya. Tidak ada pengaruh signifikan ketiga. Motivasi terhadap prestasi gitu ya. Nah, outputnya kita coba lampirkan di sini. Ada 3 output ya. Outputnya itu dari R square-nya. Dari apa namanya di sini kita sebut sebagai model summary-nya. Oke, kita copy saja yang ini. Sebenarnya nggak boleh copy paste ya. Kita coba itu ya, kita coba waktunya sangat pendek, jadi saya copy paste aja yang ada di sini. Kita diskusikan ya. Sebesar 0,9 R square sembilan tiga ya. Lihat di sini R square dan R square dan R itu nggak punya itu ya, nggak punya probability. R square itu nggak punya probability value. Dia nggak punya probability value. Jadi jangan sampai salah, R square itu signifikan nggak, R square itu tidak punya probability. Dan yang hal ini menunjukkan bahwa kontribusi variabel terhadap prestasi tiga ya. Sisanya 6,5%. Kontribusi variabel ya. Ini baru satu nih, kita belum ke anuslan. Anuslannya kita copy langsung, kita taruh di sini. Ya, ini sebenarnya nggak boleh mengcopy langsung ya. Nah, nanti yang kita butuhkan kan R square, R dan R square-nya aja gitu ya. Adjustment error, standard error of the estimate itu kita nggak butuhkan gitu ya. Bukan nggak dibutuhkan, mungkin
tidak terlalu dideskripsikan, jadi kita hanya mendeskripsikan R dan R square gitu ya. Jadi kalau saya lihat sih kayaknya sih ini nggak perlu copy paste, jadi kita hanya ngambil butuh, kedua membuat tabel sesuai dengan API. Sama juga itu ini bukan ini, sama juga di ANOVA-nya gitu ya. Di ANOVA-nya itu kita juga boleh bisa saja gitu ya. Kita hanya butuh koefisien F dan probability value gitu ya. Yang hanya mungkin kita tidak terlalu deskripsikan secara menyeluruh gitu ya. Oke. Berarti kita di sini jelaskan nih hasil gitu ya. Hasil output dari SPSS tersebut. Berdasarkan probability value sebesar 0. Koefisien F value di bawah 0, ya. Begini ah, ini ya harusnya yang tadi sebenarnya harus diperbaiki juga deh, lebih kecil ya, jadi lebih kecil daripada 1. Nanti bisa cek lagi ya. Nah, sebelumnya saya tulisnya lebih kecil atau lebih besar gitu ya. Maka ini oke. Oke, ini ya. Oke, saya kita copy paste di bagian. Oke, bisa. Bisa boleh di berdasarkan analisa standardized koefisien
Itu tulisannya seperti ini. Sorry. Dan lebih kecil. Boleh tambahin seperti ini. Nanti batasi aja. Oke, sudah. Hasil interpretasinya adalah ini. Jadi interpretasi itu ringkasan dari 3 tabel tersebut, gitu ya. Terdapat yang signifikan motivasi terhadap prestasi kontribusi dan kontribusi itu ya. Kontribusi dari 9,3% 93,5% ya. 93,5% ya. Kemudian positif signifikan efek positif signifikan terhadap selanjutnya motivasi dengan efek positif signifikan terhadap prestasi motivasi sosial semakin tinggi prestasi ya. Oke, hasil analisis. Oke, ini tadi hasil analisis ya. Outputnya saya gabungin aja tuh ya. Outputnya boleh sini berarti sama ya. Kita ini pindahkan ke sini. Oke, kita pindahkan ini hasil interpretasinya ya. Kita taruh, dan ini yang tadi deskripsi yang tadi kita copy paste di interpretasi gitu ya. Jadi outputnya hanya output aja, tidak ada unsur interpretasinya hasilnya. Oke, di sini kita
Kita ambil yang ini. Oke, jadi outputnya aja kita ambil. Oke, di sini. Di outputnya itu hanya output statistiknya aja ya, dari SPSS. Jadi kita pindah. Oke, jadi semuanya. Dan berarti sepertinya kesimpulannya adalah ada yang signifikan aplikasi demikian. Ya, ini bahasanya bebas soal variasi, tapi yang jelas tidak jauh dari hasil gitu ya. Ini dari apa namanya, dari motivasi terhadap prestasi belajar. Deskripsinya seperti ini. Ini deskripsi sederhana. Nanti kalau deskripsi mungkin agak lebih kompleks, dan deskripsinya mungkin ada banyak kata-kata yang deskripsi. Tapi ini ada deskripsi yang sangat ringkas gitu. Interpretasi hasil gitu ya. Oke, ini dari berkaitan dengan analisa regresi. Bagaimana dengan multiple regresi ya, kita bahas seperti ini. Saya save dulu. Save screen, nanti saya save dia. Ya, selanjutnya. Selanjutnya kita akan membahas kembali lagi ke yang tadi, Excel yang tadi. Ini ya, Excel yang tadi di sini. Nah, di sini kan ada, berarti ini ada 3 variabel ya. Variabel yang pertama itu adalah variabel IV. IV-nya pertama itu adalah IV yang satu itu adalah motivasi. IV keduanya itu adalah regulasi emosi, dan ini adalah DV-nya. Nah, kita melihat bahwa masing-masing mereka ya membawa IV1 dengan IV2 secara simultan ya, secara bersama-sama gitu ya. Secara bersama-sama memberi DV. Itu namanya multiple regresi. Apakah dia ini dua variabel ini akan berefek terhadap DV gitu ya. Jadi biasanya sih langsung ada dua cara. Yang cara pertama itu dia itu melihat IV1 ke DV gitu ya. Lalu IV2 ke DV gitu ya. Selanjutnya baru dia simultan IV1 dan IV2 ke DV. Jadi kalau gitu ada 3 itu dong. Ada 3 perumusan masalah dong kalau dia pakai model kayak gini ya. Kalau dia model langsung kayak gini cuma satu itunya. Cuma satu apa namanya? Cuma satu analisanya. Perumusan masalahnya cuma satu. Di sini kalau perumusan masalah yang ini itu adalah apakah ada hubungan antara motivasi dan regulasi terhadap prestasi belajar. Tapi kalau yang dia memisahkan dulu, dia ingin lihat hubungan antara IV1 dengan DV, hubungan antara IV2 dengan DV, hubungan antara IV3 dengan DV itu
Nanti dia pakai korelasi baru regresi. Tapi kayaknya sih lebih enak ya, lebih enak tuh di langsung aja gitu. Dia langsung IV1 dan IV2 terhadap DV. Oke ya. Berarti kita copy paste dulu yang ada di sini. Kita copy paste. Oke, kita copy paste dulu yang ada di sini. Oke, yang ada di sini kita taruh di ini datanya beda ya dengan data yang sebelumnya. Datanya beda dengan data yang sebelumnya. Tidak sama datanya. Oke, di sini saya sudah copy paste. Ini sudah copy paste. Nah, saya tambahin ya. Yang pertama itu adalah motivasi tadi ya. Motivasi. Kedua, definisi yang ketiga adalah prestasi. Ya, maka motivasi dan regulasi itu berefek terhadap prestasi, gitu ya. Nah, ini kita analisis sama seperti yang tadi, regulations, begitu tetap linear, dan kita masukkan dua yang tadi, motivasi itu di bagian independen, regulasi itu di bagian independen, dan prestasi itu di bagian independen, gitu ya. Cukup ini aja, nanti kita yang lainnya insya Allah kita akan belajar lebih lanjut lagi di hierarki regresi, tapi cukup ini aja. Habis itu kita klik OK aja langsung. Nah, ini nggak kelihatan ya kamu ya. Kayaknya sih coba saya share screen ulang untuk di outputnya. Oke, sudah. Oke, di sini ada yang namanya model summary. Sama kayak tadi, model summary. Bedanya adalah model summary ini ada dua variabel, gitu ya. Model summary ini ada dua variabel. Ada dua variabel dia. Sini saya coba pilih. Oke, di sini model summary-nya ada R square, R dan R square. Ini berarti IV ini punya IV1 dan IV2. Ini koefisien kolerasinya, IV1 dan IV2 terhadap itu, terhadap apa namanya, prestasi, gitu ya, terhadap prestasi. Ya, ini punya, ini R. Nah, kolerasi itu nggak bisa dia menggabungkan ada dua dapat R1 itu doang. Pasti R ini cuma ada dua R-nya gitu ya. Kalau cuma korelasi, tapi kalau regresi dia bisa menggabungkan karena di simultan hasil R-nya ini juga hasil dari dua variabel ini. Nah, R square-nya itu berarti 99,4%. Ini besar banget nih ya. Ini besar banget nih, gitu ya. Dapat 99, ini kan ada datanya saya garap sendiri ya. Kayaknya sih memang datanya jadi sangat keren banget ya. Tapi kalau dalam realita penelitian ya nggak mungkin kayaknya sih. Agak sulit untuk mendapatkan kontribusi dia sebesar 99,4%. Dari hanya 0,6% dari variabel lain, gitu ya, dari variabel lain, ya berarti 0,6% dari variabel yang lain. Jadi kontribusi variabel prestasi, kontribusi variabel motivasi dan regulasi terhadap prestasi itu sebesar 99,4%, gitu ya. Dan 0,6% dari variabel lain yang berkontribusi terhadap prestasi yang tidak diketahui oleh peneliti, gitu ya. Besar banget ya. Kedua, F-nya itu menunjukkan bahwa ini untuk menguji hipotesis, biasanya ya untuk ANOVA itu biasa, seperti biasa untuk menguji hipotesis. Nah, hipotesisnya itu apa namanya?
hipotesisnya itu apakah H alternatif diterima atau H0 yang ditolak. Kalau dilihat dari probability value-nya itu, dia itu taraf signifikan. Dia signifikan ya. Saya clearkan dulu nih. Ya, kalau dilihat dari sini, dia itu signifikan. Di tahap berapa dia? Signifikan di tahap 0,001 gitu ya. Ada yang mengatakan 0,01 salah, berarti 0,01 salah, atau 0,05 kurang tepat ya. Tapi karena dia signifikan di bawah ini, di bawah sini, 0,001. Gitu ya. Oke, ini berarti koefisien F-nya itu signifikan di bawah 0,001. Nah, ini betanya. Betanya itu ternyata ini lagi rada aneh ini. Kenapa hasilnya rada aneh? Karena beta itu menunjukkan bahwa ini hasilnya itu adalah motivasi terhadap ini koefisien ini adalah ingin melihat secara lebih detail. Ini kan kalau dua-duanya itu signifikan ya, signifikan gitu ya. Kalau mereka masing-masing tuh signifikan apa enggak ini? Lihat di koefisien betanya gitu ya. Lihat di koefisien betanya ada beta standar. Kenapa kita milih standar? Karena betanya itu bisa dari standarnya. Untuk motivasi ya, untuk motivasi dia signifikan kan? Di taraf 0,001. Tapi untuk regulasi ini ternyata negatif dia. Negatif gitu ya, negatif dan dia tidak signifikan. Gitu ya. Negatif dan dia tidak signifikan. Gitu ya. Kalau dia apa namanya? Nanti kamu bisa coba nih sendiri-sendiri, ini kan bisa kamu coba nih analis datanya sendiri-sendiri apakah dia itu signifikan apa tidak. Contoh misalnya saya coba sendiri-sendiri ya, kok bareng-bareng kok regulasi negatif dan dia nggak signifikan. Tapi kalau dia gini kalau kalau motivasi, jadi motivasi berinteraksi dengan regulasi, mereka tuh signifikan, F-nya itu signifikan. Tetapi ketika motivasi itu misalnya kalau mereka berdua itu mereka signifikan. Tetapi ketika dianalisa secara lebih lanjut untuk satu persatunya, IV-nya, IV1 dan IV2-nya, ternyata regulasi itu tidak signifikan. Boleh jadi motivasi ini memiliki efek yang sangat kuat terhadap prestasi, jadinya regulasi jadi nggak signifikan. Boleh jadi kayak gitu. Kalau seandainya benar-benar kita pisahin, karena kan ini masih dalam satu satu analisis regresi ya. Kalau seandainya kita pisahin tuh gimana hasilnya? Coba kita pisahin dengan analisa masing-masing dekolerasi itu ya. Masing-masing dekoler. Oh maaf, sini kita sebelumnya itu ya kita itu dulu. Kita kembali dulu di datanya itu. Datanya ini kedua ya. Kurang itu ya. Itu regulasi itu sekian ya. Kita ulangi dulu regresinya. Oke, bisa. Hasilnya juga sama ya. Bukan dulu sebentar, saya coba Oke, hasilnya juga sama ya. Oke, coba kita lihat masing-masingnya ya, masing-masing kita analisnya itu masing-masing di kolerasi. Apakah dia akan bentuk seperti ini? Dan kita langsung lihat di outputnya aja. Oke, lihat di outputnya. Oke, lihat di sini ya. Antara regulasi dengan prestasi ya. Ini regulasi dengan prestasi. Oh, ternyata dia itu positif signifikan gitu ya. Nah, ini nih kadang-kadang menjadi diskusi yang lebih lanjut lagi nih. Kalau dia sendiri-sendiri, dia itu motivasi terhadap prestasi itu signifikan. Regulasi terhadap prestasi dia signifikan. Regulasi terhadap prestasi dia signifikan. Emosi terhadap prestasi dia signifikan. Gitu ya. Ini sama-sama signifikan nih dua. Ini sama-sama signifikan nih dua gitu ya. Tetapi ketika mereka saling bersama-sama, bersatu, berdua secara simultan, ya sendiri-sendiri. Secara simultan, jegreng, emang sih
di ANOVA-nya itu signifikan dia. Di ANOVA-nya itu signifikan, gitu ya. Di ANOVA-nya itu signifikan itu kan, di ANOVA-nya itu signifikan kan. Ya, tetapi ketika dia bersama, ketika dianalisis mereka saling berinteraksi, gitu, motivasi dan regulasi, motivasinya itu jadi signifikan, tapi regulasinya jadi tidak signifikan. Padahal kalau kita cek di itu, di kolerasi masing-masing, sendiri-sendiri nih mereka itu sama-sama positif signifikan. Nah, ini kadang-kadang menjadi diskusi dalam skripsi gitu ya. Diskusi dalam skripsi itu didiskusikan. Nah, semakin dalam kamu menganalisa lebih lanjut lagi, itu akan semakin bagus dalam analisa. Gitu ya. Oke, gitu ya. Nah, bagaimana cara nulisnya? Gitu ya. Bagaimana cara nulisnya? Saya stop screen dulu. Kita buka yang tadi. Ya, tinggal kita copy paste aja. Kita tambahkan aja kata-kata simultannya. Oke, ini share screen. Ya, yang tadi ya, kita tambahkan aja. Nah, dengan kata-kata pengaruh, motivasi, dan regulasi terhadap prestasi. Ya, apakah ada pengaruh? Ya, kita tinggal tambahkan aja kata-kata dan ini motivasi dan oke, kita tambahkan di sini juga kata-kata juga, dan ini kita samakan dannya. Oke, gitu ya. Nah, ini bedanya adalah di sini yang kita, ini ada perbedaan yang mencolok di sini ya. Jadi kita hapuskan dulu semua. Kita harus tidak table. Ini kita hapus kembali karena beda datanya. Oke, kita datanya oke ya. Nah, di sini kita copy paste masing-masing dari output tadi ya. Oke. Oke, sini juga. Ya. Mungkin kita bahasakan di bahasa kita ulang ya, ada perubahan yang bisa. Terus kan analisa kolerasi antara koefisien antara ini kita dapatkan tadi ya, kata dan regulasi emosi ya. Oke, motivasi. Oke, pas sesuai R-square-nya. Jadi R-square-nya berapa? 7 sama 7. Ini data kamu. Berdasarkan analisa kolaborasi antara motivasi dan regulasi dengan prestasi dilakukan R sebesar segini ya, menunjukkan bahwa kontribusi pada pada prestasi tidak semestinya 0,1% dan 0,1% kontribusi pada ini yang tidak.
berdasarkan ANOVA. Oke, ANOVA tadi besar sekali sampai 500 gitu ya. 58. Lima delapan 3,529 dengan probability value 0,05. Oke, ini koefisien masih 0,00 bukan berarti 0,00 berapa, tapi 0,000 boleh jadi satunya itu di belakangnya panjang gitu ya, bukan 0, bukan, masih ada lebih dari 0. Karena koefisien probability itu di bawah 0, nah ini lebih dari, oke, oke, ya, maka alternatif diterima di mana ada pengaruh signifikan motivasi dan regulasi diri terhadap prestasi. Ya, berdasarkan analisa standardized. Nah, ini di sini nih yang menjadi diskusi yang kita lebih banyak lagi interpretasinya gitu ya. Terdapat pengaruh yang signifikan antara motivasi dan interpretasi ini betanya ya. Berdasarkan analisa standardized koefisien didapatkan koefisien beta untuk koefisien didapatkan koefisien beta antara koefisien beta variabel motivasi terhadap prestasi sebesar, oh ya ini bentar ya, nanti diinterpretasi aja ya. Motivasi sebesar 1,208 ya, 208 dengan setengah daerahnya 159. 0,159. Nah, menunjukkan bahwa motivasi memiliki efek positif sehingga terhadap prestasi. Nah, ini perlu ditambahkan. Sedangkan, oke, ini di copy paste. Oke, di sini ya. Ini kita ganti dengan variabel regulasi diri. Regulasi diri sebesar 1, minus malah ya. Jadi minus apa nih? Semakin dia meregulasi diri dia, semakin nggak prestasi kan, jadi aneh nih ya. Jadi aneh ya, hasilnya jadi aneh. Errornya itu lumayan besar nih ya, 4,12 dengan probability value sebesar ini 0,795 ya, berarti probability value itu lebih besar daripada 0,05. Berarti emang nggak signifikan. Jadi kan bahwa prestasi memiliki efek. Aduh, salah. Regulasi diri. Regulasi diri memiliki efek negatif. Wah, negatif ya. Negatif. Tidak signifikan. Signifikan kan, negatif, dan dia tidak terhadap prestasi. Ini kok salah? Jangan salah. Nah, jangan salah. Oke, ini bawahnya maaf ya. Kan salah kan dia, saya menulis ya. Saya menulisnya malah yang di atasnya ya. Malah salah saya. Nah, harusnya di sini saya tulis ya. Harusnya di sini saya tulis. Malah di atasnya saya tulis. Berarti 412 ya. Dan probability value sebesar, nah ini yang saya tulis bukan yang di atas ya, tapi di saya 0,995 gitu ya.
dia itu P-nya itu lebih besar daripada 0,05 gitu ya. Yang menunjukkan bahwa regulasi diri, nah ini untuk regulasi diri memiliki efek negatif. Negatif tidak signifikan ada prestasi. Nah, yang mulai ini agak sedikit membingungkan hasil penelitian dia. Ya, nah interpretasinya ini jadi banyak nih interpretasinya. Ya. Oke, di sini ada tulisan motivasi, regulasi diri dan motivasi ya. Oke. Oke, di sini ada pengaruh yang signifikan. Sebenarnya F-nya diterima. Ada pengaruh yang signifikan, motivasi, dan karena F-nya diterima kan, alternatifnya tadi diterima itu. Ya, tapi pas dilihat dari petaan standar desnya jadi gitu ya, jadi kurang tepat juga ya penelitian ini, kok jadi malah bingung gitu ya. Nah ini sebenarnya penemuan juga, nanti dibahasnya lebih lanjut lagi. Kenapa kalau dia sendiri regulasi itu terhadap prestasi belajar dia itu positif signifikan, tapi pas dia berdua dengan berdua dengan motivasi gitu ya, bareng-bareng secara simultan dengan motivasi, ini regulasi diri jadi negatif dan tidak signifikan. Jadi berubah dia tuh. Dia jadi berubah negatif dan dia tidak signifikan gitu ya. Nah, motivasi memberikan efek positif signifikan terhadap prestasi di mana semakin tinggi. Sedangkan, nah ini nih, ini 99 ya. 99,4%. Lalu sedangkan dan regulasi diri memberikan efek negatif negatif tidak signifikan terhadap prestasi gitu ya. Semakin tinggi semakin di regulasi ini akan tidak semakin akan semakin rendah, makin rendah prestasi. Mengapa demikian? Ya, mengapa? Ya, ini ada pertanyaan nanti di sini, mengapa regulasi diri ketika bersama dengan gitu ya, bersama dengan ketika dia bersama dengan motivasi memiliki efek negatif signifikan kan ya, tetapi ketika regulasi diri secara regulasi diri tanpa melibatkan motivasi memiliki efek positif signifikan. Jadi ya, pertanyaan nih, jadi didiskusikan apakah soal motivasi memiliki efek yang besar, lebih besar dari ada regulasi diri terhadap prestasi. Itu secara teoritis gitu ya. Nah ini butuh penjelasan lebih lanjut lagi, ya, namanya diskusi. Nah kesimpulannya tetap sama ya, kesimpulan tetap sama.
bahwa ada pengaruh yang signifikan, ada pengaruh signifikan motivasi dan regulasi diri terhadap privasi gitu ya. Ini tetap sama. Nah ini ya, makanya itu enak itu apa kalau ngerti statistik kita bisa itu ya, kita bisa banyak memberikan kontribusi terhadap ilmu pengetahuan gitu ya. Ternyata kalau motivasi ketemu dengan regulasi diri, oh ternyata karena boleh jadi motivasi itu memiliki efek yang sangat kuat. Jadi pas dia sama motivasi, apapun variabelnya sama motivasi, dia langsung drop gitu ya. Yang darinya positif jadi negatif, yang awalnya signifikan jadi tidak signifikan gitu ya. Nah, itu menjadi diskusi novelty untuk penelitian-penelitian selanjutnya boleh jadi gitu ya. Atau menjadi novelty penelitian kamu sendiri gitu ya. Kamu bisa menemukan bahwa kalau seandainya disandingkan dengan motivasi, apapun variabelnya dia akan berubah. Gitu ya. Yang awalnya positif signifikan boleh jadi berubah menjadi negatif dan tidak signifikan. Boleh jadi seperti itu. Gitu kan. Itu kan rekomendasi kita selanjutnya gitu ya. Nah, itu pentingnya riset itu di situ tuh. Saya ngerasa pentingnya riset itu. Aduh, nanti lagi salah lagi saya. Harusnya itu tadi multiple regresi yang sudah di develop. Oke, oke, ini udah lewat. Oke, gitu ya. Ya, silakan cukup kita hari ini. Nanti kita ketemu lagi di kesempatan yang akan datang membahas tentang analisa, hierarki regresi, dan logit gitu ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.